Baik. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Iya. Apakah dibenarkan ketika orang sakit ini tidak mau berobat karena dia berpendapat sakit ini menggugurkan dosa saya. Jadi semakin lama dia sakit maka semakin banyak dosa yang telah digugurkan, Ustadz. Berobat itu tidak wajib. Berobat tidak Wajib. tidak wajib. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak berobat? Di situ ada tingkatan level-levelnya manusia. Anda level yang mana? Jelas ya, kalau Anda level yang tingkatan dasar, seperti kita-kita ini yang tingkatan dasar, maka berobat itu tidak berbenturan dengan tawakal. Saya takut kalau berobat berarti saya tidak tawakal. Enggak, siapa bilang? Berobat itu tidak menggugurkan tawakal. Jadi tetap sama tawakal. Sama tobat itu tetap pasrah sama Allah. Kenapa? Karena ketika sampai berobat, apakah yakin pasti sembuh? Enggak. Allah yang menyembuhkan. Kalau sampai yakin obat bisa menyembuhkan, kafir sampai. Minum Panadol, yakin bahwa Panadol bisa menyembuhkan sakit kepala, kafir. Harus Allah yang menyembuhkan. Jelas ya? Ya. Nah, jadi begitu. Jadi, apa namanya? Tingkatan dasar ini ya, tingkatan dasar. Jadi, berobat itu tidak apa namanya? Wajib. Tidak bertentangan dengan tawakal. Ada singa. Ada Singa. gimana sikap sampean? Lari apa diem? Ya lari. Menjauhi bahaya, kan begitu ya? Ya. Loh, berarti nggak tawakal dong. Ya. Tidak bertentangan. Lari daripada mara bahaya itu tidak bertentangan dengan tawakal. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab, di dalam hikmahnya, hikmah-hikmahnya. Ya, bahwa lari dari bahaya, ya, menjemput keuntungan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Jelas ya? Ya. Nah, adapun jika imannya sampai itu tinggi sudah, kelasnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, beliau tidak mau berobat. Beliau mengatakan at-tabibu amrodoni. Dokter itu membuat saya sakit. Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksudnya Sayyidina Abu Bakar itu dokter yang membuat saya sakit itu dokter yang ini. Ya dokter-dokter itu. Kenapa? Karena kalau saya diobati sama dokter dan sembuh, akhirnya keimanan saya kepada Allah apa? Goyah. Kenapa? Akhirnya imannya sama dokter nanti. Jelas ya? Ya. Imannya sama dokter nanti. Seakan-akan Allah tidak bisa menyembuhkan, harus pakai dokter. Paham enggak? Jadi dokter ini bikin hati saya sakit nanti. Nanti akhirnya keimanan saya kepada Allah berkurang. Enggak mau. Itu takwil pertama. Takwil kedua, ketika beliau menjawab dengan kalimat at-tabibu amradoni, dokter membuat saya sakit. Sebagian ulama mengatakan maksudnya itu adalah dokter itu adalah Allah. At-tabib, dokter. Siapakah dokter itu? Allah. Amrodoni membuat saya sakit. Allah yang membuat saya sakit. Lalu saya mau apa? Ya sudah. Dokter itu adalah Allah. Dan Allah membuat saya sakit. Ya sudah. Siapa katanya Allah sudah. Ya. Allah yang ngasih saya sakit. Allah yang ngasih saya sembuh. Ya. Sayyidina Ibrahim, beliau mengatakan, idza maridtu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan saya. Nah, kalau imannya seperti kelasnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan itu adalah iman yang sangat tinggi, ya terserah. Kan begitu ya? Ya. Tapi yang jelas, melakukan sesuatu yang membahayakan itu haram hukumnya. Paham ya? Sampai tahu kalau minum air gula ini, sampai bisa stroke karena darah tingginya sudah apa? Gula darahnya sudah apa? Tinggi. Sudah sangat tinggi. Sama minum air gula, stroke sawah, haram sama dosa. Minum air gulanya itu dosa. Sama seperti minum racun. Jelas ya? Ya. Iya, jadi sengaja minum racun atau membahayakan diri sendiri itu dosa. Adapun tidak berobat itu tidak dosa. Karena
tidak secara sengaja membahayakan diri sendiri.